Halo teman-teman semua, saat ini saya, Pendeta Reza Abraham, akan membagikan sebuah pelajaran dengan judul Loyalitas Pelajar. Ada yang tahu enggak apa artinya loyalitas? Nah, loyalitas itu artinya adalah kesetiaan. Jadi loyalitas pelajar artinya berarti kesetiaan pelajar. Ya, teman-teman semua adalah seorang pelajar, ya kan? Sebagai seorang pelajar, teman-teman harus memiliki prinsip agama yang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksudnya? Ya, saya mau kasih tahu dulu apa itu arti agama. Ada yang tahu enggak apa arti agama? Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi kalau digabungkan, agama itu artinya adalah tidak kacau. Ya, orang-orang yang mengaku punya agama seharusnya hidupnya tidak kacau. Karena agama mengatur seseorang atau orang banyak supaya hidup baik. Nah, sekarang kembali, teman-teman sebagai seorang pelajar harus memiliki prinsip agama yang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbuat baik sehingga orang-orang lain melihat bahwa teman-teman adalah pelajar yang menghidupkan agama. Agama sangat penting dalam hidup. Setuju teman-teman? Oke. A few moments later. Nah, selanjutnya ada 3 hal penting yang dimiliki oleh pelajar yang memiliki prinsip agama dalam hidupnya. 3 hal penting itu akan ditunjukkan melalui kehidupannya. Apa saja itu? Yang pertama, memiliki kedamaian. Kemudian yang kedua, memiliki ketenangan. Yang ketiga, memiliki sukacita. Bagaimana orang atau pelajar yang memiliki kedamaian dalam hidupnya? Pelajar itu tidak suka kebencian, tidak suka bermusuhan, tidak suka membuli, tidak suka mengejek. Para pelajar yang memiliki prinsip agama dalam hidupnya sukanya adalah berteman, bersahabat, mengasihi, tidak suka membenci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketenangan. Artinya berarti pelajar itu tidak suka ribut, tidak suka hal-hal yang tidak baik. Dia tenang menjalani hidupnya. Kemudian yang ketiga, sukacita. Sukacita itu artinya berarti dia selalu semangat menjalani hidup. Dia selalu senang, bergembira, berbahagia. Meskipun memang di dalam kehidupan ini pasti selalu ada masalah. Tapi dia memiliki semangat untuk menjalani hidup. Dia akan berjuang untuk menjalani hidup. Nah, ini 3 hal penting yang ditunjukkan oleh pelajar yang memiliki prinsip agama di dalam hidupnya. Yang pertama tadi, kedamaian. Yang kedua, ketenangan. Dan yang ketiga adalah sukacita. Oke. A few moments later. Nah, selanjutnya, bagi para pelajar yang memiliki prinsip agama di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi pengaruh yang baik untuk lingkungan sekitarnya, untuk teman-temannya di sekolah. Sehingga dengan perbuatan baik yang dia miliki, teman-teman yang di sekolah itu dapat terpengaruh. Itulah pelajar yang memiliki prinsip kehidupan, prinsip agama yang dihidupkan. Nah, itu sama seperti sebuah garam. Teman-teman tahu garam? Garam rasanya apa? Manis atau asin? Ya, asin. Jadi, mengingat perkataan dari Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Jadi pengaruh yang baik itu sama seperti sebuah garam. Ya, garam itu punya fungsi macam-macam. Yang pertama, garam itu sebagai penyedap rasa, ya kan? Kalau ada sayur atau makanan, masakan, nggak pakai garam, rasanya hambar. Tapi kalau dikasih garam, dimasukkan ke kuah, dimasukkan ke masakan, masakannya jadi sedap, rasanya jadi enak. Begitu juga ketika kita menjadi pengaruh yang baik buat orang-orang lain, itu sama seperti garam. Kehadiran kita di sekolah, dimanapun kita berada, kita ini akan membawa rasa yang enak buat orang lain.
kedatangan kita itu menjadi sesuatu yang positif buat orang lain. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, garam itu bukan hanya sebagai penyedap rasa. Tapi teman-teman tahu enggak bahwa garam itu juga bisa jadi obat? Ya, obat kulit, obat sakit perut ya, diare, oralit, garam dengan gula dicampur. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita seperti garam yang jadi pengaruh baik? Berarti artinya kehadiran kita di sekolah dan dimanapun kita berada, kita ini akan menjadi obat untuk teman-teman kita. Nah, bagaimana caranya kita jadi obat? Ya, jadi obat itu bukan berarti kita dimakan. Tapi jadi obat itu ketika ada teman kita yang sakit, kita memberikan kekuatan buat teman kita yang sedang sakit. Misalnya lagi sakit nih teman kita. Kemudian kita kasih kata-kata penghiburan. Kamu tetap semangat ya, cepat sembuh ya. Kamu saya doakan ya, supaya kamu cepat sehat lagi. Nah, seperti itu. Artinya kita jadi obat buat teman-teman kita. Kalau ada yang nggak semangat, lemah, begitu ya karena masalah. Hei, kamu jangan lemah. Kamu harus kuat. Kamu harus bangkit. Kamu harus jalani hidup dengan penuh sukacita, semangat. Nah, seperti itulah pengaruh seperti garam menjadi obat buat orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, garam itu juga bisa buat pengawet. Nah, teman-teman pernah lihat es puter, es krim? Es krim itu ada pengawetnya, yaitu es batu dengan garam ditaruh di bawahnya. Tujuannya adalah supaya es krimnya tidak mencair. Nah, maka kita jadi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita itu menjadi pengawet. Artinya ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di kelas, maka kita itu bukan menjadi pemecah belah kelas, pemecah belah sekolah, atau di tempat kita berada. Tapi kehadiran kita ini harusnya jadi sesuatu yang menyenangkan buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan kehadiran kita orang-orang senang. Sehingga semuanya bersatu, bukan memecah belah. Jadi bagi para pelajar yang menghidupkan prinsip agama dalam kehidupannya, dia akan menjadi pengaruh yang baik bagi teman-temannya, sama seperti sebuah garam. A few moments later. Nah, teman-teman, yang berikutnya, teman-teman tahu enggak bahwa pada saat ini kita sedang berada di masa penghakiman sorgawi? Ada yang tahu? Apa itu masa penghakiman sorgawi? Ya, gampangannya begini. Tuhan Yesus di sorga sedang mengamat-ngamati kita di dunia ini. Sedang melihat-lihat kita. Apakah kita ini berbuat baik atau tidak? Jadi Tuhan Yesus di sorga sedang melihat-lihat kita. Itulah masa penghakiman sorgawi. Nah, di sorga itu ada 3 kitab atau 3 buku yang berhubungan dengan masa penghakiman ini. Yang pertama, nama bukunya adalah Kitab Kehidupan. Yang kedua, Kitab Catatan Dosa. Yang ketiga, Kitab Peringatan. Nah, apa saja fungsinya ketiga kitab ini? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, Kitab Kehidupan itu isinya adalah nama-nama orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima baptisan, ikut terlibat di dalam pelayanan. Nah, itu adalah nama orang-orang yang dicatat dalam Kitab Kehidupan. Kemudian yang kedua, Kitab Catatan Dosa. Kitab Catatan Dosa itu isinya adalah catatan-catatan dosa, hal-hal buruk, hal-hal jelek yang dilakukan oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga, Kitab Peringatan. Isinya adalah catatan-catatan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang. Jadi itu fungsi ketiga kitab yang ada di sorga. Kitab Kehidupan, Kitab Catatan Dosa, dan Kitab Peringatan. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang namanya tercatat dalam Kitab Kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya saat ini sudah menerima Yesus, apakah nama saya ada di dalam Kitab Kehidupan? Jawabnya, ya, ada. Teman-teman kalau sudah menerima Yesus, sudah mengambil keputusan untuk dibaptiskan, nama dari teman-teman ada di dalam Kitab Kehidupan. Jadi siap masuk sorga. Tapi apakah nama itu bisa terhapus? Bisa. Tergantung kehidupan teman-teman pada saat ini. Kalau teman-teman banyak berbuat jahat, berbuat tidak baik, catatan dosanya banyak sekali, itu yang mempengaruhi. Itulah sebabnya, maka apa standarnya?
Apa ukurannya? Tuhan mengukur ini baik, ini tidak. Ukurannya adalah hukum Tuhan. Ukurannya adalah perintah Tuhan. Itu penting teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kita harus menjadi pelajar yang menghidupkan prinsip agama di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mempengaruhi kita masuk surga atau tidak masuk surga. Oke? A few moments later. Yang terakhir, bicara tentang sorga. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan di dalam kehidupan ini. Terkadang kita harus bergumul, terkadang kita harus kecewa, terkadang kita harus sakit hati, terkadang kita harus merasakan masalah, beban berat di dalam kehidupan. Tetapi satu persatu kita harus lewati. Ketika kita sedang bergumul oleh karena masalah-masalah yang ada, kita harus ingat kita punya Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka langkah demi langkah itulah yang akan kita lewati untuk mencapai kerajaan sorga. Ketika kita kecewa, kita tahu bahwa kita punya penghibur, yaitu Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang sedih, kita punya sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Jadi langkah demi langkah kita lewati dengan adanya tantangan, rintangan, masalah, dan beban berat yang kita lewati itu justru membuat kita lebih kuat lagi menjalani hidup ketika kita bergantung kepada Tuhan. Jadi teman-teman semua, kita sebagai seorang pelajar, teman-teman adalah pelajar, harus memiliki kesetiaan atau loyalitas sebagai pelajar. Bagaimana caranya? Teman-teman harus menghidupkan prinsip agama. Teman-teman yang menghidupkan prinsip agama, maka teman-teman akan selalu melakukan hal yang baik, hal yang positif, akan disiplin dalam menjalani kehidupan, rajin belajar, tidak suka melawan, tidak suka ngomong yang tidak baik atau ngomong kotor. Yang dilakukan selalu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga menjadi pengaruh yang baik. Itulah sebabnya pada saat ini saya mengajak teman-teman semuanya yang menyaksikan pelajaran ini untuk tetap selalu menjadi pelajar-pelajar yang setia, yang teguh, yang kuat, yang selalu menghidupkan prinsip agama di dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga pelajaran ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Cia.